Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elza Tanjung, NIM 202011216116 dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Sebelum itu kita bahas apa itu obat. Apakah kalian tahu apa itu obat? Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Baiklah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penggolongan obat. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita artikan dulu penggolongan obat menurut undang-undang. Cekidot. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta keamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penggolongan obat ya. Di sini kita ada obat bebas. Di sini obat bebas memiliki logo tertentu seperti ini. Logo bulat berwarna hijau dengan tepi berwarna hitam. Nah, obat bebas ini adalah obat yang boleh dijual belikan secara umum tanpa resep dokter, tidak termasuk obat narkotik, psikotropika, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, obat-obat tertentu, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jadi obat ini bisa kita temui di mana saja, bisa di minimarket, selawayan, di apotik, toko obat, di warung-warung terdekat. Obat ini biasanya dikenal juga dengan nama OTC. OTC itu adalah over the counter, yaitu obat yang digunakan untuk menghilangkan atau meredahkan suatu gejala ringan, penyakit ringan yang seperti menghilangkan rasa nyeri, menurunkan suhu panas tubuh, gejala-gejala flu, dan lainnya. Contoh-contoh obatnya itu ada paracetamol, vitamin B kompleks, Oralit, dan antasida. Selanjutnya kita beralih ke obat bebas terbatas. Menurut keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menentukan suatu daftar Warning, peringatan adalah obat keras yang boleh diserahkan kepada pasien tanpa resep dokter. Obat ini biasanya dikenal dengan LOTC, Limited Over the Counter. Obat bebas terbatas ini biasanya ditemui di toko obat dan apotik. Obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Obat yang harus masih dalam kemasan pabriknya. 2. Yaitu obat harus sesuai dan masih ada peringatan P1 sampai P6. Selanjutnya penjelasan P1 sampai P6. P1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Contoh, Antimo, Decolgen, Vicks Formula 44DT. P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh, Gagarismakan. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh, Tictura Jodi, Neo Ultrasilin. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh, sigaret asma. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh, sulfanilamid steril.
P6. Awas obat keras, obat wasir tidak ditelan. Contoh, Anusol suppositoria. Obat bebas terbatas ini memiliki penandaan khusus seperti ini. Lingkaran berwarna biru yang digaris tepikan dengan garis warna hitam. Adapun contoh-contoh obat bebas terbatas, salah satunya yaitu CTM, Bisakodil, dan Dulcolak. Selanjutnya yaitu obat keras. Obat keras memiliki penandaan terkhusus seperti ini. Lingkaran berwarna merah yang digaris tepikan dengan warna hitam dan ditambah dengan huruf K di tengah-tengahnya. Dinamakan obat keras apabila jika pemakaian tidak sesuai aturan dosis dan tidak membaca aturan sesuai keseluruhan dan tidak memperhatikan aturan pakai sehingga terjadinya berbahaya. Maka dari itu, golongan ini diberi dengan julukan gevaarlijk atau berbahaya. Contoh obat golongan keras yaitu antibiotika, obat-obat yang mengandung hormon, antidiabetes, antihipertensi, antihipotensi, obat jantung, obat ulkus lambung, dan lain-lain. Obat ini hanya dapat diberikan kepada pasien yang telah memiliki resep yang telah ditulis oleh resep dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Selanjutnya, obat wajib apotik. Wajib apotik. Obat wajib apotik adalah suatu obat keras yang boleh diserahkan kepada pasien tanpa harus ada resep dokter. Tetapi di sini harus ada penyaluran dari seorang apoteker untuk memberi informasi terlebih lanjut untuk pasien yang ingin membeli obat keras tersebut. Kewajiban apoteker dalam pelayanan OWA atau obat wajib apotik memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan, membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan, memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lainnya yang perlu diperhatikan oleh pasien. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberi risiko pada kelanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Penandaan obat wajib apotik ini juga seperti obat keras, yaitu lingkaran berwarna merah. Di tepi lingkaran itu ada garis hitam dan di tengah-tengahnya ada huruf K. Daftar obat wajib apotik nomor 1, aminofilin, asam mefenamat, betamethason, bisakodil, bromheksin, eritromisin, lidocaine HCl,
ketotifen, gantamisin sulfat, hidrokortison, hidrokuinon, lisostrenol, metamperon, chloramphenicol, mebendazol, hexetidin. Daftar obat wajib apotik nomor 2, albendazol, bacitracin, sildenafil, ketoconazole, dexamethasone, ibuprofen, metilprednisolon, omeprazol, piroxicam, prednisolon, skopalamin, urea, diklofenat, flumethasone, diponium, hidrokortison butirat. Daftar obat wajib apotik nomor 3, allopurinol, asam fusidat, bromheksin, diazepam, natrium diklofenat, chloramphenicol, ranitidin, ciproheptadin, trithionoin, mebendazol, gentamicin, hexetidin, famotidin, mecubitazin, orsiprenalin, clemastine. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang memiliki zat psikoaktif sehingga dapat mempengaruhi suatu saraf pusat, dapat merubah mental dan perilaku. Obat psikotropika ini hanya dapat diperjualbelikan melalui resep dokter. Psikotropika golongan 1, meskalina, MDMA, Psikotropika golongan 2, amfetamin, metafetamin, fesiklidin, ritalin. Psikotropika golongan 3, pentobarbital, amobarbital, flunitrazepam, pentazocin. Psikotropika golongan 4, alprazolam, diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, lorazepam, nitrazepam. Penandaan obat psikotropika ini seperti ini, yaitu lingkaran merah yang di tepinya dilingkari dengan lingkaran hitam dan di tengahnya ada huruf K. Selanjutnya, obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi-sintesis, dan dapat merubah sifat rasa sadar kita, ketergantungan, dan mulai munculnya halusinasi, khayal-khayalan, dan dapat menimbulkan tergantungan kita terhadap obat-obat tertentu. Penandaan khusus pada narkotika seperti ini, seperti palang medali merah. Penyerahan obat kepada pasien melalui obat-obat narkotika, yaitu pasien harus memiliki resep legal dari dokter yang telah diisi nama lengkap pasien, alamat lengkap pasien, nomor telepon, dan di resep itu ada garis merah untuk penandaan khusus bahwa itu adalah obat narkotika. Narkotika golongan 1, heroin, kokain, ganja. Narkotika golongan 2, morfin, petidin, metadon. Golongan 3, kodein. Selanjutnya, OOT atau obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropika. Obat ini biasanya sering disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan efek-efek tertentu sehingga dapat merusak suatu mental, mempengaruhi suatu mental dan perilaku. Obat ini butuh pengawasan yang sangat ketat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Contoh obatnya tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazin, amitriptylin, haloperidol.
Prekursor. Prekursor adalah zat atau bahan pemula yang digunakan untuk pembuatan narkotik dan psikotropika. Prekursor juga digunakan sebagai industri farmasi, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Penandaan psikotropika adalah lingkaran berwarna merah, di garis tepinya adalah garis tepi warna hitam, dan di tengah-tengahnya ada huruf K. Contoh prekursor yaitu hidroklorik asid, sulfur asid, toluene, etil eter, dietil eter, aseton metil eter kateon, penikatetik acid, atranilit acid, piperidin. Yang presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jika kalian ingin lebih mengetahui tentang dunia farmasi, mari bergabung dengan kami di Upertis, Universitas Perintis Indonesia.